Shalom, selamat malam. Kok lemes sekali ya? Shalom, selamat malam. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di GKJ Joyadiningrat dalam keadaan penuh dengan sukacita. Dan saat ini kita akan merayakan perayaan Natal keluarga besar Blok E GKJ Joyadiningrat. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kami ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kita satukan hati dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam yang indah ini kita berkumpul bersatu, kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal Blok E, yaitu Bapak Sasmoko. Waktu dan tempat kami silakan. Matur nuwun Bu Arta. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada sore hari ini bisa berkumpul untuk merayakan Natal bersama Jemaat GKJ Joyadiningrat, khususnya dari warga Blok E. Adalah kebanggaan bagi kita semuanya yang lama sekali kita tidak bisa kumpul bersama. Biasanya kumpul ya Natal, Paskah, perayaan di gereja. Kalau di PA itu kan biasanya sidik-sidik ya. Nah ini kita bisa berinteraksi secara langsung di saat kita merayakan Natal Blok E ini. Tema Natal yang sudah ditetapkan oleh panitia berdasarkan informasi dari sinode bahwa tema Natal adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan kita bersama-sama menghayati, memahami arti dari judul tema ini akan selalu mengingatkan kita bahwa keluarga kita adalah segalanya. Bapak Ibu yang terhormat, kami secara pribadi maupun panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, terkhusus yang pertama Ibu Pendeta Nunung Istininggyang, Bapak Pendeta Berita dan keluarga, Ibu Nunung dan keluarga, jemaat semuanya, para majelis GKJ Joyadiningrat, majelis perwakilan dari masing-masing blok yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon izin, juga majelis dari Blok E sendiri, Pamong Blok yang diketuai oleh Pak Diki Harjo, terima kasih atas supportnya selama ini yang selalu mendorong kita, mengingatkan kita bahwa kita kepanitiaan harus bagaimana, selalu dibimbingnya,
selalu diasuhnya sama beliau. Dan tak lupa terkhusus bagi para panitia. Panitia Blok E ini luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya di sini saya bisa matur karena kemarin secara bersama-sama atas arahan dari majelis dan pamong blok bahwa kegiatan Natal ini saya dijadiin koordinatornya. Nah, saya minta penyengkuyung dari teman-teman semua dari Blok E, dari bendaharanya luar biasa semangatnya, sekretarisnya, terus seksi konsumsi yang paling luar biasa ini. Dananya sekian, bagaimana Bu? Cukup. Wah, dikasih dana berapapun cukup. Padahal konsumsi itu kan mahal ya. Nah ini Bu Budi sekeluarga ini luar biasa. Terima kasih sekali Bu. Dari rapat persiapan tadi siang sampai sore semua tersedia dengan baik, semua tersupport dengan baik dan benar. Dan dari panitia-panitia lain, Bu Susi, ini perlu apa? Transportasi. Oh ya, itu pakai pickup saya. Oh ya, wah, Pak Warto langsung mancal, wes. Dapat terakomodasi dengan baik juga. Dan tak lupa dari saksi-saksi lain yang malam hari ini akan dipenuhi dengan acara yang dikelola, dikoordinir oleh Ibu Arta, Ibu Pendeta. Terima kasih sekali Ibu. Dan dari adik-adik dari SMA Warga dan Jemaat, terima kasih atas nama panitia. Mohon pelayanannya dengan baik. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, dan juga ucapan terima kasih ini tak lupa untuk keamanan. Keamanan yang selalu standby di gereja kita, sehingga kita di dalam bergereja merayakan Natal ini kita dapat tenang bahwa keamanan selalu terjaga. Demikian Bapak Ibu, tak perlu panjang lebar saya matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah di dalam pelaksanaannya, ada pepatah tak ada gading yang tak retak. Saya sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati acara Natal pada malam hari ini. Matur nuwun. Untuk selanjutnya kita akan awali perayaan ini dengan doa pembukaan. Mari saya antarkan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami semua, para anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, warga gereja Jatiningratan pada sore menjelang malam hari ini. Kami telah Tuhan izinkan untuk merayakan hari lahir-Mu, terkhusus dari jemaat Blok E. Bapa di surga, ini semua dapat berjalan dengan baik, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepandaian kami. Ini semua berjalan baik karena berkat kasih Tuhan pada kami, tuntunan Tuhan kepada kami. Sungguh kami berterima kasih ya Bapak atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami. Kiranya Bapak juga senantiasa nuntun langkah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hingga nanti akhirnya kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami semua, sehingga semuanya dapat tiba di rumah dengan aman, dengan selamat, dengan sejahtera, penuh kebahagiaan berkumpul dengan keluarga masing-masing. Bapa di surga,
doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta dan kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terima kasih ya Bapa. Amin. Waktu selanjutnya saya aturkan ke Bu Arta, monggo. Ya, terima kasih Pak Sasmoko untuk pembukaan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah merupakan dialog kita dengan Tuhan. Ibadah merupakan percakapan kita dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan diawali dengan penyalaan lilin. Mari kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan, malam kudus. Sunyi senyap Lilin yang menyala adalah tanda Allah hadir di tengah-tengah kita. Lilin yang menyala adalah tanda Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lilin yang menyala adalah tanda terang cinta kasih Kristus berdiam di dalam hati kita. Silakan berdiri, kita angkat lilin kita. Sebagai bukti nyata hati kita serahkan kepada Tuhan. Natal ada di hati kita, Kristus berdiam di dalam diri kita, berkarya untuk kita semua.
hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada falsafah Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi. Sebuah falsafah Jawa yang mengajarkan kepada manusia bahwa manusia yang ada di jagat ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Keluarga merupakan tempat pertama kita belajar arti hidup. Keluarga merupakan awal mula kita mendapatkan pengajaran, kenyamanan, dan keamanan. Di dalam keluarga, kita dapat merasakan cinta kasih Kristus. Malam ini, saudara-saudara yang terkasih, semua keluarga berkumpul. Semua keluarga merasakan sukacita, khususnya keluarga Kristen, karena Yesus telah lahir. Keluarga berkumpul, keluarga bersukacita, dan tentunya keluarga akan menciptakan keharmonisan. Walau keluarga hidup sederhana, berkecukupan, namun kebahagiaan pasti akan terus menyelimuti kehidupan keluarga Kristen. Bukankah memang seharusnya begitu sebagai keluarga Kristen? Saling menguatkan, saling membangun, saling memberkati, bukan malah saling menjatuhkan. Itu yang seharusnya ada di dalam keluarga Kristen. Apalagi ini Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Keluarga harus berbagi kasih, keluarga harus berbagi cinta kasih. Keluarga harus bisa hadir, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir secara psikis, secara batin. Ada untuk keluarga, bukan hanya datang lalu pergi, tetapi betul-betul ada di tengah-tengah keluarga. Seperti para malaikat yang mengeluh-ngeluhkan pujian untuk kemuliaan Tuhan, seperti malaikat yang menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala. Pujian menggema karena kelahiran Juru Selamat kita. Kita surga bergema. Bapak Ibu persilakan berdiri. Kita serukan pujian kemuliaan untuk Tuhan. Kita surga bergema. Dosa kita semua. Hai, mari berhimpun.
Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana dengan penawaran saya Pak? Oh ya segera dikondisikan Pak ya. Sudah akhir bulan. Si bos nguyak-uyak terus biasa Pak. Untuk laporan akhir bulan. Akhir tahun malah ini Pak. Nje. Selamat pagi. Monggo warga jemaat Blok E, Shalom. Selamat petang. Mungkin Pak Moko, wedangannya mana Pak? Wah, mungkin warga jemaat Blok E bertanya-tanya, kenapa kali ini tidak ada wedangan begitu? Karena tahun-tahun sebelumnya kita selalu ada wedangan Blok E di sini. Ya karena kebetulan Pak Ketuanya lagi jadi ketua panitia. Pak Moko, bakul wedangan jadi ketua. Jadi pada malam hari ini ceritanya lain. Di sini saya oleh Mbak Sutradara diminta untuk menjadi keluarga. Jadi keluarga harmonis. Kayak keluarga Kristen yang selalu mengutamakan kebersamaan ngaten. Jadi di sini intinya saya nanti ada dan anak istri saya di sini. Mereka sudah menyediakan kopi, minuman. Beginilah keluarga yang bahagia Bapak-bapak, saudara-saudaraku. Pagi mau berangkat kerja, sudah tersedia minuman, sarapan. Ini istriku mana ya? Mama. Iya Pak. Ini. Oh, Ini aku mau berangkat kerja, Ma. Oh iya. Berangkat kerja. Hati-hati ya Pak. Iya. Si Dita mana Dita? Adik, Papa mau berangkat, Dek. Apa? Ya, Papa berangkat kerja dulu ya. Oke, Papa jangan lupa berdoa. Iya. Hati-hati ya Pak. Jangan lupa berdoa biar sampai di kantor Oke. bisa jadi berkat. Ini udah bener ini, Mak. Oh iya. Oke. Udah, wis cakep. Oke. Wis. Hati-hati, Papa. Oke. Saya berangkat Hati-hati. dulu ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Wes yuk Dek, yuk kita beres-beres rumah, kan mau Natal ini ya. Nanti biar rumah kelihatan bersih. Kalau Papa pulang kerja, nanti kan mesti membantu. Saya Ya. beres-beres dulu ya, Bapak Ibu. Ikut ya, Mama. Iya, ikut. Iya. Ye. Keluarga yang harmonis nggih Bapak Ibu. Keluarga yang penuh dengan sukacita. Mau berangkat kerja berpamitan. Berpamitannya nggak hanya sik ya, lunga sik, kerja sik. Tidak hanya seperti itu. Tetapi ada kata-kata yang membangun, ada kata-kata yang penuh sukacita, yang memberkati. Bahkan tadi kita mendengar dari sang anak mengatakan, jangan lupa berdoa kalau sudah sampai. Itu adalah kata-kata yang sangat menguatkan untuk setiap anggota keluarga. Mereka tidak saling menyakiti. Ya itulah keluarga yang seharusnya terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Damai sejahtera harus ada di tengah-tengah keluarga Kristen. Karena damai yang ada di tengah-tengah keluarga itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Damai itulah yang akan terus membawa keluarga untuk menjadi saksi kelahiran Sang Penebus. Mari kita pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pulau dan benua kita akan mendengar terus pujian kemuliaan untuk Tuhan. Dari pulau dan benua. Bapak Ibu bisa berdiri kembali, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bisa tersenyum melihat kanan dan kirinya.
gitu. Lancar. Februari mungkin. Tak ulah tiket mang kok kuwi rodok. Kenapa to, Dik? Hmm, Enek opo? Kok kowe sedih ngono lho. Nek sedih ngono ki mama ya dadi melu sedih lho, Dik. Enek opo to Cahayu? papa ki jane di kantor apa ada masalah toh mah? Nah, dari tadi loh aku tanya baik-baik, omonganku kayak yo halus wae, tapi kok papa jawabnya karo mentak-mentak itu. Mungkin papa iki kan yo gaweane oke. Lagian papa kan libure mung dik ini tok lho, Dik. Tanggal 25 kae tok. Apa meneh ning gereja papa gitu. Panitia Natal ngurus iki. Kok sing sabar wae ya, sing sabar. Apa ra yo? Ora nesu nek adik ora nakal. Aku ya ora nakal loh mah. Sabar ya. Kerja Apa? target udah nyampe. Ya wis, sing penting adik sabar berdoa ya ben papa dadi ora nesunan. Oh kan? Kalau udah sikap, udah sifat kayak ya padha wae. Tidak ada yang Ki ngopo mustahil ki? Ki bagi ngopo? Ki Tuhan. dong ngrasani aku mesti. Bapak kondur to. Ah, Wis mau aku ngopo. kondur to. Ora Piye, Pak? boke ora anake. Gur ngrasani wae. Wah, ora ngrasani. Cerita kok. Aku Apa iki toh? Oh. Kesel banget, Bu. Papa hi kenapa toh? Dari tadi loh. Biasanya juga pulang ketawa ke TV, terus ngasih aku ngasih aku Kenapa? oleh-oleh. Kenapa? Oleh-oleh. Ora duwe duit tanggal tuwa iki. Pak, wong ditanya anaknya apik-apik kok lho. Jawabnya kayak ngono. Iki ngopo? Rasa melu-melu. Piye to? Aku iki kesel. Anakmu iki takon apik-apik, papa mbok yo sing sabar. Asline enek masalah apa? Wes dudu urusanmu. Nek enek masalah ning kantor yo aja digawa mulih to, Pak. Mesake aku karo anakmu. Kowe iki ngopo gur dolanan HP wae. Wes Ah, Papa rusak toh, Ayo, Pak. Ayo, Pak, mesakno anakmu. Anakmu ngopo? Wes. Ah, aku butrek, Bu. Pusing aku. iki berasi juga entek. Aku ki ameh nyuwun duit, Pak. Pak Eta. Iya, Pak Eta. Niki lho, Monggo, Pak. Pak Eta, pinarak Pak Eta. Monggo, Iki lho, monggo, Pak. Pak. Dikandani ngel kabeh anak kula niku, Pak. Anak bojo kula niku dikandani mung wangsulan wae. Pinarak, Pak. Nyuwun ngapunten, Monggo, Pak. Pak. Hah, Ini ada apa ini kok marah-marah saya lihat dari situ loh. Oh, enggak. Dari situ lihat banget jelas banget nganggo banting HP barang ini. Iya, Pak. Sipil kali. Jemaat Joyo Jening Ratan. pripun, Pak? Niki kula niku wis mumet-mumet saking gawean mumet. Saya ini aku belum dipersilakan duduk ini. Monggo, Pak. Oh iya. Mari. Iya. Mari. Pak. Bener ya? Oke. Saya pusing, Pak. Terus MU kalah. Lah bal-balan terus. Terus gawean niku kula under pressure saking perusahaan. Ngerti ku underpass Pak, under pressure ora ngerti. Ada apa ini Bu Eni? Enggak, Ya ini loh, ampun, Pak. saya lihat dari kejauhan sana itu keluarga panjenengan itu kok tadi kelihatannya harmonis. Terus sekarang malah marah-marah, pakai banting-banting segala. Saya itu merasa dirongrong, Pak. Ini loh. Di apa? Anak saya dirongrong, Pak. Dirongrong. Rongrong. Malah. Ya, kenapa itu? Ya, mereka permintaannya banyak, tuntutannya akeh. Ya, Ah, permintaan banyak, tuntutannya banyak. nggih. Tugas jenengan sebagai kepala keluarga juga banyak. Betul, Pak. Tanggal jawab atau tanggung jawabnya juga Di tempat kerjaan saya bertubi-tubi. Oh, alah lah. juga banyak. Ya wes, gini aja. Baik kalau kita kan sambil dilihat oleh orang banyak ya. Ini juga masuk TV juga ya toh itu. Bagusnya kayak gitu. Coba senyum dulu Pak Ogi. Nah, ngono kan bagus toh. Ya,
Kita bersama-sama baik untuk mendengarkan firman Tuhan dulu nggih Pak Uki, Bu Eni dan juga Mbak Dita. Apalagi ini momen yang baik untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara di dalam kita menghayati pertemuan atau persekutuan atau ibadah kita pada malam hari ini di dalam Natal GKJ Joyotiningrat, khususnya keluarga Blok E. Menapa kepareng kula matur utawi medhar sabda Bapak Ibu? Matur nuwun. Nanging saderengipun sesarengan kita badhe ndedonga langkung rumiyin, kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat benar-benar mengerti dan meresapi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini di tengah-tengah keluarga besar Blok E GKJ Joyotiningrat bersama-sama merayakan dan menghayati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu supaya kami dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami haturkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Pak Uki, Bu Weni, dan juga Mbak Dita, dan juga Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin keluarga kita itu baik-baik saja. Kita semua ingin keluarga kita itu harmonis, terus pulang, berangkat, pamit dengan baik, kemudian pulang tadi tidak marah-marah, komunikasi juga baik. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita hendak menerima taburan firman Tuhan supaya kita dapat menjadi keluarga yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita bersama-sama akan menghayati di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ayo, ini kan di rumah jenengan ada Alkitab enggak? Alkitab elektronik, Pak. Elektronik. Oke. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama kita akan memperhatikan Matius pasal 1 Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakannya dan kita bersama akan memperhatikan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, Pak Uki sekeluarga dan juga keluarga besar Blok E serta Bapak Ibu para tamu undangan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menghayati dan merayakan kebersamaan kita bersama dengan keluarga pada malam hari ini. Saya boleh sambil berdiri nggih Pak nggih? Monggo Pak Ita. Iya, oke. Nanti kalau sambil duduk terus tuh kadang-kadang sok luwe gitu. Saya takutnya itu terjadi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dan juga keluarga Pak Uki yang diberkati Tuhan, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Arta, kita bersama-sama pada malam hari ini akan merasakan dan menghayati persekutuan kita dengan tema tadi apa Bapak Ibu? Sangkan paraning dumadi. Apa Pak Uki? Sangkan paraning dumadi. Iya, sangkan paraning dumadi. Tentu sebagai masyarakat yang berlatar belakang dari suku Jawa, kita bersama-sama sudah tidak asing dengan istilah atau falsafah Jawa sangkan paraning dumadi. Kita akan lebih melihat dulu sebenarnya apa yang dimaksud sangkan paraning dumadi, supaya kita lebih memahami dan kita lebih jelas lagi ini pemberitaan firman Tuhan arahnya mau kemana.
Mungkin ada slide yang sudah disiapkan oleh petugas multimedia. Terima kasih. Sangkan paraning dumati. Ini artinya adalah asal-usul tujuan hidup manusia dan kemana ia akan pergi. Sangkan paraning dumati, sekali lagi, asal-usul tujuan hidup manusia dan kemana toh ia akan kembali. Dan apabila kita menggabungkan antara sangkan paraning dumati tentang asal-usul hidup manusia dan kemana ia akan kembali, kita gabungkan dengan keluarga, karena konteks kita saat ini adalah ibadah atau perayaan Natal keluarga. Ini kemudian menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang seperti ini. Untuk apa keluarga kami ini ada? Itu pertanyaan refleksi untuk kita. Kemana arah keluarga kami ini melangkah? Dan pada akhirnya nanti, kemana keluarga kita ini akan kembali? Ini menjadi penghayatan untuk kita masing-masing, Pak Uki dan keluarga, serta Bapak Ibu semua, tentang sangkan paraning dumati, kita gabungkan dengan keluarga kita masing-masing. Untuk apa toh keluarga kita itu ada? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga kita itu ada? Dan kemana arah tujuan keluarga kita itu ada di tengah-tengah dunia ini? Dan gandeng kita itu sedang Natalan, Pak Uki dan keluarga. Apa makna Natal bagi keluarga kita hari ini? Di dalam firman Tuhan ini menegaskan bahwa ya, Natal itu bukan hanya sekedar perayaan. Oke, boleh kita merayakan Natal bersama dengan keluarga. Sangat boleh kita makan bareng-bareng, kemudian kita pergi berlibur, pergi ke gereja, mungkin janjian pakai baju apa dan lain sebagainya. It's okay, itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Tetapi Natal itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana cara kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi ada pesan yang manis yang datang dari Alkitab, dari cerita Alkitab, bahwa lebih dari itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita asal dan tujuan hidup sebuah keluarga. Sekali lagi, Natal bukan hanya perayaan, tetapi Tuhan ingin menunjukkan asal dan tujuan hidup sebuah keluarga. Kita akan belajar dari sebuah keluarga kecil. Keluarga Pak Yusuf, keluarga Bu Maria, dan keluarga Nyun Sewu, keluarga Pak Yusuf, Maria, dan juga Yusuf. Seperti itu. Kita akan belajar dari keluarga kecil ini. Dan ini sudah ada ada sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai anak. Yang pertama, mungkin slide selanjutnya. Kita akan membreakdown satu persatu tentang makna dari sangkan paraning dumati. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, sangkan. Sangkan ini artinya adalah asal usul. Dari mana? Itu. Sangkan itu perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Sangkan, sekali lagi, artinya adalah asal usul dan dari mana? Pertanyaannya, dari mana keluarga kita? Dari mana keluarga panjenengan itu berasal? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Dari mana keluarga panjenengan itu tumbuh? Apakah ada yang setuju kalau keluarga panjenengan itu berasal dari Tuhan? Siapa yang setuju kalau keluarga panjenengan itu adalah karya dari Tuhan? Kita semuanya setuju. Kalau keluarga panjenengan saat ini, itu adalah pemberian dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Berasal dari kasih, dari karso, keinginan dari Allah itu sendiri. Dan di dalam perjanjian lama Tuhan pernah mengatakan tidak baik jika seorang itu seorang diri saja.
dan aku akan memberikan penolong bagimu. Dan di dalam perjanjian baru, kita juga sudah membaca, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus terjadi dalam keluarga yang sederhana. Maria dan Yusuf adalah keluarga yang sederhana. Ada yang tahu pekerjaan dari Yusuf? Tukang kayu. Tukang kayu. Itu terbilang dari golongan masyarakat Yahudi yang mungkin kurang terpandang. Sederhana sekali makanya hidupnya. Tetapi Allah bekerja melalui keluarga yang sederhana ini. Pak Uki, nyun sewu, bekerja sebagai Sales, Pak. sales, baik. Ada kesederhanaan di dalamnya. Begitu juga dengan keluarga dari Pak Yusuf, Maria, dan juga Yesus. Allah bekerja di dalam sebuah keluarga yang sederhana, dipandang sederhana oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi Allah menjadikan keluarga sederhana ini sebagai mitra, sebagai rekan sekerjanya, sebagai alat kasihnya yang dipilih, dirangkul untuk melaksanakan rencana pekerjaan Allah yang sangat luar biasa, yaitu keselamatan umat manusia. Dari kata sangkan ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita semua belajar bahwa baik keluarga Pak Yusuf, keluarga Pak Uki, keluarga saya, keluarga Ibu Pendeta Nunung, keluarga Pak Sasmoko, Pak Sugiharjo, Pak Joni, Bu Istiati, semuanya berasal dari siapa tadi saya matur? Dari Tuhan. Apakah ada karya Tuhan yang jelek? Bisakah membantu menjawab? Apakah ada karya Tuhan yang jelek? Apakah ada rencana Tuhan yang berujung kepada kecelakaan? Kita semua setuju tidak ada pekerjaan tangan Tuhan yang jelek. Walaupun mungkin di tengah-tengah perjalanan kita merasakan Tuhan ini berat sekali, Tuhan pasanganku seperti itu, Tuhan anakku seperti ini, Tuhan orang tuaku kok seperti ini, dan lain sebagainya. Saya pikir Tuhan memakai itu semuanya. Tetapi dasarnya adalah gandeng, berhubung keluarga itu asalnya dari Tuhan, dari rencana Allah, dan rencana Tuhan itu berujung kepada rancangan damai sejahtera. Saya pikir walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi jika semua itu berasal dari Allah, keluarga itu baik adanya. Sangkan keluarga kita berasal dari kasih dan rencana Allah. Jadi keluarga itu bukan hanya sekedar ikatan darah, bukan hanya sekedar kemudian menikah, kemudian menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi keluarga itu tadi ditumbuhkan, disatukan oleh kasih Allah. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Menjadi poin perhatian untuk kita semua, Pak Uki, Bu Weni, dan juga Mbak Dita. Kalau keluarga panjenengan itu adalah keluarga yang asalnya dari siapa tadi? Tuhan. Tuhan. Jadi, apakah keluarga panjenengan itu dalam tanda kutip keluarga yang kecelakaan? Tidak. Tidak sama sekali. Apakah keluarga panjenengan keluarga yang damai sejahtera? Iya, Pak. Amin. Karena keluarga panjenengan asalnya dari Tuhan. Begitu juga dengan keluarga panjenengan masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu sangkan asalnya dari mana. Yang kedua, dumadi. Dumadi ini adalah menjadi keluarga yang diperbaharui oleh Yesus, Sang Mesias. Dikatakan di dalam ayat ke-21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya, keluarga panjenengan, keluarga saya, dan keluarga Pak Uki, akan diselamatkan dari dosa. Amin. Itu semua karena
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hadir, lahir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari dosa, termasuk dosa keluarga kita masing-masing. Terkadang di keluarga kita, Bapak Ibu, ada yang namanya, mungkin tadi ada cekcok Pak Uki juga, banting handphone. Anaknya Mbak Dita berkata, bagaimana kabarnya, oleh-oleh dengan kata-kata yang halus, tetapi Pak Uki malah membalas dengan kata-kata yang kasar, intonasinya tinggi. Apakah itu menyakiti hati Mbak Dita? Ya, sebagai anaknya. Ya, itu menyakiti hati Mbak Dita. Itulah keluarga. Terkadang aja ada luka batin juga. Karena berbagai macam latar belakang, mungkin capek pekerjaan, karakternya dan lain sebagainya. Ya, di dalam keluarga pasti ada yang namanya dinamika dan ada luka batin. Ada pertengkaran juga, ada egoisme juga di dalamnya. Yang berakibat kurangnya komunikasi. Itu terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Natal, Bapak Ibu dan Saudara, adalah momen Tuhan itu masuk ke dalam keluarga kita masing-masing. Masuk ke dalam realitas keluarga kita yang tadi, yang ada pertengkarannya juga, tetapi ada mesranya juga. Minim komunikasi, tetapi ada waktu-waktu komunikasi juga. Kadang ada egoisme, terkadang kebersamaan dijunjung tinggi. Itu yang dinamakan dinamika. Dan Allah masuk ke dalamnya, ke dalam realitas keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus masuk, tidak menunggu keluarga kita itu sempurna dulu. Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga, tidak menunggu keluarga kita itu baik-baik dulu. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan keluarga, di dalam keretakan keluarga, di dalam dinamika keluarga, di dalam keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tujuannya apa? Keluarga diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya sesuatu yang dibarui itu adalah sesuatu yang kalau sudah waktunya diperbarui itu biasanya kalau enggak karena rusak, ya mungkin harus diganti dengan alasan-alasan tertentu. Tuhan Yesus hadir untuk memperbaharui yang dipandang jelek oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal ini adalah momen yang pas, Bapak Ibu. Mari Pak Uki dan keluarga kita masing-masing, kita perbaharui keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, Tuhan Yesus rawuh bukan menunggu keluarga kita itu sedang baik-baik saja, tetapi ketika keluarga kita tidak baik-baik saja, disitulah Tuhan Yesus rawuh. Itu yang dinamakan dumati atau menjadi. Yang tadinya tidak baik-baik saja, Tuhan Yesus masuk di dalam realitas keluarga dan semuanya baik-baik saja, diubahkan menjadi keluarga yang baru. Dan terakhir Bapak Ibu dan Saudara, paran tujuan keluarga hidup bersama dengan Allah. Paran itu artinya adalah arah. Paran itu tujuannya, nyon sewu, artinya adalah tujuan. Kemanakah arah keluarga kita? Kemanakah tujuan keluarga kita? Mungkin Bapak Ibu pernah merefleksikan di dalam hati panjenengan masing-masing. Iki sakjane brayatku kuwi arahe ning ndi to? Sebenarnya keluargaku itu mau diarahkan kemana? Pernahkah kita bertanya, berefleksi seperti itu? Dikatakan di dalam ayat ke-23, mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya apa Immanuel? Tuhan beserta kita. Tujuan keluarga Kristen itu bukan hanya saya ingin tampak harmonis di luar.
Tujuan keluarga Kristen bukan hanya saya ingin cukup secara materi. Tetapi tujuan keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kehadiran Allah. Keluarga yang berjalan bersama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya matur, walaupun berdinamika, mungkin pekerjaan Pak Uki juga susah. Ya, Pak Uki berhadapan dengan banyak karakter orang di luar sana. Bu Weni menjadi menjadi seorang istri yang harus bersabar. Mbak Dita juga jangan main HP terus. Udah rusak juga. Oh, udah rusak ya, oke. Ya nanti dibeliin yang baru, iPhone 18. Mau. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, monggo. Tujuan keluarga kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tujuannya. Untuk urusan materi lah, untuk urusan jabatan lah, warisan dan lain sebagainya, itu urusan terakhir, itu bonus dari Tuhan. Tetapi tujuan keluargaku adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Selama keluarga saya berjalan dengan Tuhan, oke Gusti, kawula manut badhe dipun gendong wonten ing pundi kemawon. Yang penting saya keluarga berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terakhir Bapak Ibu dan Saudara, itu tadi sangkan, paran, dan dumati. Terakhir teladan dari Yusuf Bapak Ibu dan Saudara. Yusuf, Maria, dan Yesus itu sendiri. Keluarga kecil nan sederhana ini, mereka taat kepada perintah Allah. Ketaatan menjadi poin utama di dalam keluarga Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf menjadi kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab, menjadi teladan. Walaupun taat itu berat, walaupun setia itu tidak mudah, tanggung jawab itu tidak mudah. Mungkin Pak Uki juga pernah merasakan, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak badai, banyak angin besar yang menerpa, tetapi itu harus dihadapi dan dilakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadilah keluarga yang taat kepada perintah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangkan paraning dumati. Ini adalah kompas keluarga kita, penunjuk arah keluarga kita. Dari mana kita melangkah, kenapa keluarga kita ada, kemana arah tujuan keluarga kita, dan mau jadi apa keluarga kita di tengah-tengah dunia ini. Itu dikembalikan kepada kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Sangkan paraning dumati. Selamat Natal untuk Pak Uki dan juga keluarga. Selamat Natal untuk keluarga besar Blok E dan keluarga besar GKJ Joyo Diningratan semua. Dan jangan lupa sangkan paraning dumati. Ingat keluarga kita itu berasal dari mana? Dari kasih Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya itu baik adanya. Dan dumati, kita sudah diselamatkan, diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus keluarga kita. Dan terakhir, paran, arah keluarga kita harus jelas, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk Pak Uki dan juga Bu Weni dan juga Mbak Dita, monggo ya, mungkin habis ini bisa maaf-maafan, bisa saling bergandengan tangan kembali, berpelukan, saling ngelengganani atau menyadari kesalahannya. Ya, besok kalau di dalam pekerjaan mungkin ada hal yang tidak menyenangkan di dalam hati, ya lebih bisa bersabar. Bu Weni juga bisa bersabar, Mbak Dita juga bisa bersabar. Tadi keluarga panjenengan itu asalnya dari Tuhan, sudah diikat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semangat menjadi sebuah keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Seperti itu Pak
Oke. Jadi nggih pun nggih mboten sah duka-duka malih. Monggo berjalan bersama-sama dengan keluarga. Dinikmati aja hidup itu ya. Ya. Matur Seperti nuwun, itu. Pak. Ya terima kasih Pak Eta. Ya anake sapa iki munggah-munggah iki. Biru. Nggih. Nggih. Setelah saya tadi mendengar saya jadi malu, Pak. Saya menyesal tentang sangkan paraning dumadi tadi. Saya tidak sepatutnya tadi berlaku seperti itu. Karena keluarga kami ini sebenarnya kan berasal dari Tuhan. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menciptakan. Dan keluarga kita sudah diperbaharui, sudah diberkati. Tapi saya tidak patut bertindak seperti tadi. Istriku, aku minta maaf ya. Sama-sama ya, Pak. Tapi ojo galak-galak mana ya, Pak. Tunjukkan kepada dunia kalau panjenengan suami istri. Wis Loh, sampean meri nggih. loh ini anaknya malu ya. Coba dipeluk juga dong bapaknya. Itu Pernah gimmick peluk? itu, itu gimmick. Ya. Maaf ya Pak. Ya. Beliin handphone saya. Nah, gini, Beliin handphone saya itu loh, dijawab dulu. nggo HP-ne papa. Oke. Ini keluargaku, anak-anakku. Marilah kita menyanyikan pujian penyesalan agar hati kita tenang kembali setelah Papa tadi bertindak kurang baik. Marilah kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pujian Tuhanku bila hati kawanku merupakan sebuah doa kita. Doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan bahwa seringkali kita menyakiti keluarga kita. Tanpa kita sadar, perkataan yang keluar dari mulut kita menyakiti pasangan kita, anak kita, bahkan orang tua kita. Kadang-kadang juga orang tua seperti zaman dulu ya, orang tua zaman dulu, orang tua saya khususnya,
bocah dikandani ngeyel, plek. Bocah dikandani ngeyel, selentik. Bocah dikandani ngeyel, cetot. Zaman dulu itu biasa nggih. Sudah lumrah sepertinya kalau zaman dulu. Tetapi zaman sekarang ketika ada anak ngeyel sidik, cetot, tambah manut boten? Boten. Bener nggak nih? Saya mau ngetes murid-murid saya dulu nggih. Saya ngetes dulu murid-murid saya. Pelajaran agama Kristen kelas 11 tentang komunikasi keluarga. Ada 2 teori. Apa dan apa? Eling rayo. Agamane bijine tak dokke lho. Nek ra iso jawab bijine tak dokke. Ayo. Iya, kelas 11. Nah, Joshua tok sing kelas 11 iki. Ada 2 teori menurut salah seorang tokoh. Ada halo effect dan horn effect. Halo effect itu adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh keluarga, yaitu perkataan dan perbuatan yang membangun, yang memberkati. Kalau horn effect itu yang sering sekali dilakukan oleh keluarga Kristen. Adanya cuma maido, nyalahke, menganggap remeh anggota keluarga yang lain. Nah, melalui tema kita hari ini, saya senang sekali PGI mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kemudian oleh panitia blok E ini dibuat tema kecil lagi, Sangkan Paraning Dumadi. Saya sangat senang dengan tema ini karena apa? Karena ini adalah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Keluarga yang sudah lama, ada yang sudah 50 tahun berkeluarga di sini? Ada, pasti ada nggih. Ada yang 25 tahun? Ada tuh 25 tahun. Ada yang sudah 10 tahun? Baru ding, 10 tahun itu masih baru. Lebih di bawah 10 tahun ada saya. Nah, itu masih banyak yang harus belajar tentang halo effect. Halo effect yang harus terus-menerus ditanamkan di keluarga. Sesuk sinau meneh ya Le. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita persembahkan kembali untuk Tuhan. Sekian banyak berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sekian banyak anugerah Tuhan kita rasakan dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Suka, duka kita jalani bersama, sakit, sehat kita jalani bersama dengan keluarga. Saat ini tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Karena keluarga itu dalam tema kita hari ini dan di dalam firman Tuhan tadi, kita diajak untuk belajar dari ajaran Kristus. Leres nggih? Sekarang kita bersama-sama, bareng-bareng bersama keluarga kita, nanti setelah memasukkan persembahan, kita gandeng keluarga kita, siapapun yang kita ajak di tempat ini digandeng. Kita nyanyi bersama-sama, kita ajak keluarga kita gandol Gusti nggih. Nggih, mari kita puji gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi, gandol Gusti. Oh amung kacaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayu mandra, atiku rasa
Gusti, ngandel Gusti. Ayo digandeng. Saben dina dina wengi ngandel Gusti. Nah, Pak Satmoko. Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Saben dina dina wengi ngandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya salamiya. Atiku raya tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina ulange ngandel Gusti. Saben dina ulange ngandel Gusti. Saben dina ulange. Iso ora iso nggih? Iso ora iso kudu iso. Lai lai. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Bersukacita aja merengut nggih Bapak Ibu. Ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Iso ora iso. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Petra. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati di dalam doa. Dengan ucapan syukur Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk
berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu yang selalu kami terima, kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Bapa, bila pada kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan, untuk mengingat akan kehadiran-Mu di dunia ini. Biarlah kehadiran-Mu bisa menjadikan keluarga kami, keluarga yang diperbarui oleh Allah. Biarlah kehadiran-Mu bisa menyelamatkan keluarga-keluarga kami, baik itu bisa menyelamatkan dalam ketakutan-ketakutan yang mungkin kami alami, ketakutan akan kondisi perekonomian saat ini, ketakutan akan bayangan gelap masa depan kami di dalam keluarga, maupun ketakutan-ketakutan yang dialami oleh tiap-tiap pribadi di dalam keluarga kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini, pada perayaan hari ini, kami boleh memberikan, mempersembahkan sedikit dari berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan, Engkau curahkan kepada kami. Bapa, kami merasa, kami yakin kalau apa yang kami persembahkan jauh bila dibanding dengan berkat yang kami terima. Tetapi kami mohon Bapa, Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami, dan biarlah mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di dalam kelompok, terkhusus kelompok Blok E dan umumnya di dalam GKJ Jayadiningrat, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Bapa, bila sebentar kami mengikuti ibadah ini akan usai, tetap tuntun kami di dalam perayaan ini hingga berakhirnya acara demi acara. Tak lupa kami berdoa Bapak untuk Bapak Pendeta Berita Trisetyo Nugroho. Biarlah Engkau saja yang mengurapi, memberkati, sehingga ada kesehatan bagi Bapak Pendeta, ada kecukupan di dalam pelayanan beliau, dan kami berdoa untuk keluarga kecilnya Bapak, biarlah bisa selalu mendukung dan mensupport setiap langkah pelayanan dari Bapak Berita. Bapak, kami serahkan jalannya acara ini hingga akhir nanti hanya di dalam kuat kuasa-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama telah menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pegang di dalam hidup kita setiap hari,
Ingat, keluarga kita itu asalnya dari Tuhan, dan semua yang dari Tuhan itu akan berujung kepada damai sejahtera. Dan undurlah dari tempat ibadah ini, jadilah saksi Tuhan Yesus baik atau buruk waktunya dengan membawa berkat dari Tuhan. Kini, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera kini hingga selama-lamanya. Amin. Gandol Gusti. Bapak Ibu kalau mau joget boleh loh. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi, Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina ulange Gandol Gusti. Selamat Natal untuk keluarga besar Blok E GKJ Jayadiningrat dan seluruh tamu undangan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam perayaan Natal Blok E. Tuhan memberkati. Gandol Gusti, saben dina rina wengi, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi, Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina ulange Gandol Gusti. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina ulange Gandol Gusti. Saben dina ulange Gandol Gusti. Saben dina ulange. Bapak Ibu jika ingin terus bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kami persilahkan. Jika Bapak Ibu ada keperluan yang lain, kami mengaturkan selamat jalan. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti
bisa